Hello, welcome back to Futurestalk. Futurestalk adalah podcast yang akan membahas tentang berita, update, dan juga tren terkini khususnya di bidang teknologi. Dan saya, Jeffrey, yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, podcast sudah berjalan beberapa episode. Banyak sekali tema yang sudah kita bahas, dan salah satu tema yang akan kita angkat kali ini adalah tema yang berbau tentang data. Nah, banyak yang berbicara data is a new oil. Data itu begitu penting. Nah, karena data itu begitu penting, makanya data tersebut juga harus ditaruh di tempat yang terbaik. Orang sering menyebutnya data center. Nah, perkembangan data center di Indonesia juga berkembang sangat pesat. Menurut survei dari APJI, penetrasi internet di Indonesia itu salah satu penunjang bagaimana data center di Indonesia itu akan berkembang sangat pesat. Nah, kita akan bahas bersama Pak Hale Thomas Siawanda. Beliau adalah Head of Channel Sales di APC by Schneider Electric di Indonesia. Beliau sudah 15 tahun bekerja di dunia IT. Dan tanpa berlama lagi, mari kita sambut Pak Hale Thomas Siawanda. Halo Pak Thomas. Oke, gimana kabarnya Pak? Better than good. Yes. Ya, kayaknya cerah sekali nih. Kayaknya perkembangan data center di Indonesia ini membuat Pak Thomas ini kayak semangat sekali nih. Harus selalu semangat. Harus selalu semangat. Iya Pak. Jadi ini kesempatan kali kita mau bahas-bahas nih Pak. Kita mau bahas tentang data center. Gitu. Karena kan tadi kita juga melihat bahwa salah satu penunjang kebutuhan data center di Indonesia itu adalah penetrasi internet. Nah, mungkin kita bisa lihat nih ada datanya nih dari APJI di tahun 2023. Nah, ini kan bisa lihat nih pengguna di internet di Indonesia itu terus meningkat, terutama pas zaman pandemi. Nah, ini kan kita juga mengalami ya. Work from home, work from anywhere lah. Kita tidak lagi bekerja hanya di kantor dimanapun. Nah, menurut dari Pak Thomas sendiri, setuju nggak sih nih kalau ini menjadi salah satu penunjang gitu bahwa perkembangan data center Indonesia juga akan relate gitu dengan jumlah pengguna internet di Indonesia? Iya, oke Jeffrey. Kalau menurut saya di dunia ini, terutama bukan cuma di Indonesia, kita ini sedang memasuki kalau saya bilang fase di mana sebutnya quantum leap of technology. Iya, terutama semenjak pandemi ya. Oke. Bersyukur karena dengan keterbatasan somehow sebelum pandemi kita bicara masalah teknologi itu kayak cuman konsep dan prototipe kayak sekolah online, online meeting itu masih di awal-awal. Tapi sejak pandemi karena keterbatasan online meeting, sekolah online itu udah kayak kebiasaan bahkan terus saya bilang. Tentunya ini akan menjadikan penerapan teknologi menjadi terakselerasi. Jadi transformasi digital juga suatu keharusan yang untuk kelangsungan bisnis para pelaku bisnis saat ini gitu. Oke, jadi tadi Pak Thomas menyebutkan quantum leap of technology. Oh, quantum leap of technology. Itu jadi istilahnya di mana dulu itu sebuah konsep yang mungkin sekarang tuh kan ada pandemi, kan ada keterbatasan itu akselerasi, percepatan. Betul. Oke, jadi ini karena percepatan juga pasti membutuhkan dari customer, dari organisasi pasti butuh adaptasi. Betul. Salah satunya adalah bagaimana dia melihat kembali data center mereka, kira-kira gitu ya. Yes. Oke. Nah, menariknya, ini selain dari APJI, kita juga ngebahas ada salah satu tadi saya sudah menyebutkan data, karena kan pasti data center kita menyimpan data. Iya. Nah, data is a new oil. Nah, kita juga lihat nih Presiden Jokowi baru-baru ini juga ada mengatakan data is new oil yang berharga dan tidak terhingga. Nah, lalu ini ada kalimat yang menarik di next. Dan juga dia menyinggung nih volume data pasar data center itu akan tumbuh. Nah ini kan dia melihat seperti ini. Nah dari Pak Thomas sendiri nih, mungkin kita bahas yang data essential dulu. Nah dari Pak Thomas sendiri melihatnya ini maknanya apa nih? Kenapa sampai presiden kita juga concern gitu? Jadi sebenarnya kata-kata Pak Jokowi ini referensinya itu pada tahun 2006 ada seorang ahli matematika asal Inggris namanya Clive Hamby. Jadi Clive Hamby itu pernah bilang seperti minyak bumi, data itu sangat berharga, tapi kalau tidak diolah dengan baik itu tidak dapat digunakan. Jadi sebenarnya melalui Presiden Jokowi, saya kira pemerintah melalui Presiden itu sudah berada di jalur yang tepat, di mana awareness mengenai data itu sangat penting dan kritikal untuk dipersiapkan oleh para pelaku bisnis terutama di Indonesia. Seperti itu, Jeffrey. Oke, menarik Pak Thomas. Jadi
ya memang dia juga musik karena itu tadi kan tahun 2006. Iya. Tahun 2006 Anda mengatakan ya data is just a new oil, Seperti minyak bumi. seperti minyak bumi Iya. ya. Sangat berharga, tapi perlu diolah dengan baik agar bisa digunakan. Oke, perlu diolah dengan baik supaya bisa digunakan. Iya. Ya memang, ya karena data itu kan sebenarnya just kadang kan orang melihatnya just number, tapi padahal kalau kita olah itu menjadi sesuatu yang sangat valuable kan. Betul. Wah, menarik sekali. Nah, ini sebenarnya dilihat juga sih. Mungkin saya mau nanya di pengalaman Pak Thomas nih. Kan Pak Thomas sudah hampir 15 tahun, pasti banyak lah perkembangan data center mungkin dari yang mungkin orang nyebutnya mungkin data center yang istilahnya tradisional, bahkan yang orang sekarang udah nyebutnya green data center dan seterusnya. Ya. Nah, dari pengalaman ini mungkin sedikit sih pengen sharing dari Pak Thomas bisa sharing bagaimana sih Pak Thomas itu melihat bahwa peluang dari data center itu sendiri, perkembangan data center itu sendiri di Indonesia gitu. Mungkin di sini teman-teman kita nyebutnya audiens kita tuh Citizen. Jadi teman-teman Citizen tuh bisa dapat gambaran gitu sebenarnya bahwa perkembangan data center itu sebenarnya juga luas gitu. Betul. Nah, gimana deh? Jadi kalau kita lihat ya di masa sekarang ya, bisnis itu semua harus serba cepat dan praktis. Tambah lagi Jeffrey, kalau kita lihat di peta populasi Indonesia, Iya. kita ini lagi bonus demografis nih. Oke. Jadi banyak Gen Z dan milenial kayak saya nih Gen Z nih. Iya. Kita Gen Z, kita sama-sama Gen Z. Ya, Gen Z dan milenial tentunya ada sebagai pelaku bisnis Gen Z-nya maupun yang sebagai konsumen. Ya, tentunya adaptasi teknologi. Mereka itu kan maunya informasi semua serba gampang, cepat dan didapatkan gitu. Nah, untuk itu pastinya semua pelaku bisnis ini harus kita ngomongnya agile ini teknologi. Adaptasinya harus cepat nih, harus angkas nih. Gimana caranya kita harus mengadopsi tentunya ya data center mau nggak mau untuk mengolah jumlah data yang akan masuk nantinya gitu yang segitu masifnya yang tadi seperti ditunjukkan di PUBG gitu. Oke. Nah, tapi kalau kayak gitu dari pengalaman Pak Thomas sendiri, apakah ini ngomongin standar sih? Sebenarnya dari Pak Thomas sendiri melihat bahwa apakah banyak sekali dari customer atau organisasi yang Pak Thomas lihat bahwa sebenarnya mereka tuh harus balik lagi aware dan concern terhadap data center mereka gitu berdasarkan pengalaman Pak Thomas. Ya, mereka tentunya harus aware dan concern ya, karena kalau nggak mereka akan ketinggalan ya. Karena sekarang mereka harus memitigasi beberapa resiko-resiko yang seharusnya tidak terjadi gitu, terutama dengan produk-produknya. Sebagai contoh mungkin penggunaan pengolahan data center adalah penggunaan data itu sendiri. Misalnya kita tahu kalau kita di Schneider kan kita bermain dengan namanya power. Gitu. Di Schneider sendiri kita punya data. Kita tahu dari 27 provinsi di Indonesia, kira-kira provinsi mana sih yang listriknya kurang baik. Tentunya ini kan akan jadi target market mereka, dan ini tidak mungkin tidak dilakukan kalau kita tidak mengolah data itu sendiri gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke, menarik sih. Jadi dari Schneider sendiri juga melihat bahwa ya dengan data kita juga harus terpersolah kan, supaya data itu bervaluable. Nah, balik lagi ke perkembangan data center di Indonesia. Mungkin tadi udah sempat kita show bahwa volume pasar data center itu tumbuh dari 2,6 miliar dolar ke 3,98. Nah, ini beritanya selama periode 2023. Nih, diperkirakan. Jadi diperkirakan akan meningkat. Nah, itu kan pasti inline nih. Nah, berarti kan sebenarnya tadi Pak Thomas juga udah mengatakan bahwa data center itu menjadi faktor kunci, sama salah satu faktor kunci juga yang untuk mendukung transformasi digital. Nah, kan dari Pak Thomas sendiri melihatnya inline nggak sih dengan apa yang tempat Pak Thomas tadi dari Schneider untuk mendukung pertumbuhan ini? Jadi menurut saya dalam 5 tahun ke depan lebih kita akan terus melakukan pengembangan infrastruktur data center. Mungkin kalau kemarin masa-masa kampanye kan semua orang banyak ngomong bahwa topik besarnya cyber attack. Ya, betul. Ya, kan? Semua ngomong cyber attack gitu. Cyber attack tentunya juga kita harus punya basis analisa yang kuat gitu, harus punya data center gitu. Tapi ini terjadi mungkin bukan hanya di sektor pemerintahan juga, tapi tentunya di sektor private. Karena kalau kita melihat di instansi lainnya di UMKM gitu kan, Pak Erick Thohir sering ngomong mengenai UMKM. Karena saya juga masih melihat banyak perusahaan-perusahaan UMKM yang konvensional itu bisnisnya bagus, tapi mereka belum mau melakukan digital transformation atau mengikuti perkembangan teknologi ini gitu. Jadi marketnya masih bagus banget gitu, kedepannya akan terus berkembang. Tadi ngomongin UMKM, mungkin banyak orang yang concern bahwa ketika masih ada nggak sih trademark bahwa bangun data center itu rumit. Satu rumit, mungkin cost investasinya juga cukup banyak, apa yang kita cekkan cukup banyak gitu. Nah, apakah ada gitu, maksudnya kayak satu atau dalam beberapa waktu ini teknologi gitu dalam pembangunan data center gitu?
Ya, kalau untuk teknologi data center sendiri itu kita punya yang namanya MDC, MDC. ya kita sebutnya micro data center atau bisa dibilang data center mini. Oke. Jadi ini adalah mungkin satu solusi yang kita punya di Schneider Electric Ya. untuk mengatasi customer-customer yang memang punya concern di masalah space, juga masalah di investasi awal. Tadi seperti Jeffrey bilang membutuhkan biaya yang besar, bukan cuma biaya yang besar, mungkin butuh tempat atau lokasi yang cukup memadai juga gitu. Oke, berarti sebenarnya dari Schneider juga memikirkan bahwa trademark di luar bahwa tadi kan nyebut UMKM, karena kan di Indonesia memang banyak sekali UMKM yang lagi berkembang. Betul, banyak. Tapi kan mereka juga concern bahwa kalau mereka mau invest bangun data center, memang dari sisi salah satunya dari sisi mereka nyebutnya mungkin data security mereka lebih nyaman. Cuma ketika mereka mau bangun, pasti mereka ada kendala. Wah, ribet lah nih. Nah, dan Schneider ada salah satu solusi nyebutnya micro data center. Betul. Nah, dari micro data center ini dari Pak Thomas sendiri ini solusi ini sebenarnya sudah lama atau sebenarnya memang baru terpikir sejak ya mungkin pandemik atau berapa tahun terakhir atau gimana? Di Schneider sendiri memang ketika kita memikirkan suatu solusi kita berusaha akan end to end. Jadi sebenarnya kita pemain hyperscale data center, tapi along the way kita melihat dalam 3-4 tahun terakhir banyak UMKM yang berkembang di Indonesia, maka itu kita keluar namanya micro data center. Jadi kita mau mengcover semua pelaku bisnis baik yang dari enterprise maupun dari segi UMKM gitu atau small medium business. Oke, micro data center. Nah, berarti ini sebenarnya kalau dibilang solusi yang tadi baru sebut untuk di sisi data center, karena ini menarik sih. Maksudnya saya juga pengen ngulik gitu, jadi pengen tahu gitu tentang micro data center. Kenapa? Karena memang mindset umum gitu orang bangun data ribet nih, persiapannya banyak gitu kan. Tapi dengan ada solusi micro data center ini kan bisa salah satu menjadi apa ya istilahnya kayak jawaban lah untuk bagi mereka yang mau invest data center. Nah, selain data center itu sebenarnya di Schneider ada nggak sih yang mungkin solusi yang bisa mendukung gitu, terutama untuk membangun data center? Atau memang ya mungkin bisa didukung dengan lain produk yang lain gitu dari Schneider? Iya, kalau kita ke micro data center sendiri, Jeffrey, ya, micro data center itu adalah all-in-one solution. Oke. Di mana kalau di data center konvensional kan kita tuh punya rack, kita harus punya precision cooling. Nah, tapi di MDC ini itu semua udah one solution gitu. Oke. Bahkan kita bekerja sama sebagai Virtus sebagai distributor eksklusif kami untuk MDC. Oke. Virtus memiliki jajaran produk-produk lain. Jadi nanti di MDC kita bukan cuma ada UPS, cooling dan kawan-kawan, tapi kita bisa masukin juga nanti mungkin servernya yang dijual Virtus atau mungkin storage-nya. Jadi customer nggak akan pusing lagi mikirin saya ini harus beli produknya di mana semua segala macam, itu sudah dalam satu box, Pak. Oke, menarik sih. Ya, bahwa di sini tadi Pak Thomas mengatakan bahwa micro data center itu berarti all in package sebenarnya. Jadi di mana mungkin komponen kita membangun data center itu ada cooling, ya, ada power, ya kan, dan juga pasti ada space. Itunya semua jadi satu. Betul. Jadi all in one gitu. Nah, sebenarnya use case selain untuk UMKM, ada nggak sih use case yang menarik gitu loh, bisa orang menggunakan solusi micro data center ini? Ya, sebenarnya kalau ngomongin use case kita sudah banyak menjual di beberapa sektor gitu kan. Oke. Cuma mungkin yang menarik dan mungkin bisa paling real kita bisa lihat adalah di urusan memiliki branches, paling gampang banking. Oke. Gitu. Kita lihatlah banking kita punya branches yang banyak gitu. Kalau kita dengan metode yang lama, mereka pasti punya data center yang terintegrasi. Jadi semua branches itu mengarah ke data center yang terintegrasi di pusat, misalnya di Jakarta. Oke. Ini punya satu big issue yaitu adalah latensi atau lag. Oke. Nah, makanya itu selain untuk ngomongin UMKM, untuk enterprise yang besar seperti bank memiliki branches gitu. Data center kita sebutnya ada edge computing. Jadi kita taruh MDC kita di setiap branches. Jadi branches yang berada di jauh dari pusat itu isu latensi atau lag-nya bisa teratasi dengan mengimplementasi micro data center di branches gitu. Oke. Menarik sih. Berarti sebenarnya selain dari kita membahas untuk solusi yang mungkin UMKM ada istilahnya untuk kalau kita sebutnya sektor SMB yang cocok dengan solusi data center ini, micro data center. Berarti yang cocok ini adalah bisa juga untuk yang memang secara company, secara perusahaan itu punya banyak cabang. Betul. Di mana di setiap cabang itu mungkin akan melakukan yang namanya computing tertentu. Betul. Karena kan memang sekarang lagi tren yang namanya tadi sudah disebutkan edge computing. Betul. Di mana bahwa ya dulu orang data semua centralized, sekarang dibalikin lagi datanya supaya diolahnya supaya lebih cepat. Betul, Pak. Makanya disiapkan data center di setiap
cabang yang proper, yang baik, yang mudah, yang pasti, dan juga bisa di-manage tersentralize juga, kira-kira gitu ya. Betul sekali, Pak. Menarik sekali sih. Mungkin tadi saya udah banyak tanya nih Pak. Nah mungkin sambil kita juga ada open pertanyaan Pak sebenarnya dari sosial media kita di Instagram. Nah, kita mau melihat ada pertanyaan dari teman-teman kita, netizen kita dari sosial media, mungkin bisa ditampilin. Nah ini pertanyaan pertama nih Pak dari Kenny Touch. Nah, Kenny Touch ini bertanya apa yang menjadi highlight keunggulan MDC dari Schneider dan kenapa kita harus menggunakannya. Mungkin ini tadi sudah sempat kita bahas, ini kita bisa ulang lagi highlightnya seperti apa dan juga kenapa sih kita harus menggunakan ini. Mungkin lebih tepatnya skenario, mungkin tadi udah ada beberapa, mungkin kita bisa diskusi lagi. Ya, tentunya kalau kita ngomong MDC kita harus lihat garis besarnya dulu ya. MDC itu penggunaannya itu adalah jika kita aware dengan kita tidak punya space yang memadai atau mungkin capex yang terlalu tinggi dan kita juga mau bisnis yang scalable gitu. Nantinya kita mau upgrade ke depannya, tentunya ini adalah fungsi utama dari si MDC. Nah, kalau ngomongin keunggulan kenapa harus pakai Schneider, tentunya di Schneider sendiri kita punya tagline yaitu adalah reliability dan efisiensi. Khusus untuk MDC kita ini lebih reliable. Kenapa? Karena kita punya redundant di power feed. Jadi kita ada redundancy di situ untuk uptime-nya lebih reliable. Kita juga ada better protection and efficiency karena kita sudah built-in dengan intelligent eco-cooling disebutnya. Kita juga ada enhanced security features. Terus yang terakhir kita juga tentunya tidak lupa ada local dan remote monitoring untuk produk kita. Kayak gitu Jeffrey. Oke, menarik sih. Ini ternyata banyak sekali ya maksudnya menjadi hal keunggulan dari MDC ini. Mungkin orang kebayangnya MDC itu paling cuma ya udah semua main simplify, tapi ternyata dari Schneider juga memikirkan banyak faktor. Ya, misalkan dari sisi salah satunya keamanan ya kan. Betul. Tadi dari sisi keamanan produknya dan juga dari sisi yang paling orang sering bertanya pasti dari sisi bagaimana manage-nya. Jadi Schneider juga ada dengan eco structure ya kalau kita betul ada eco structure IT di rumah kita. Dan bahkan ini teaser nih, pertama kali kita mungkin info di teman-teman Vitizen bahwa kita pada tahun ini sudah kerjasama dengan salah satu vendor mungkin teman-teman tahu namanya Nvidia untuk mengembangkan artificial intelligence untuk software eco structure kita. Jadi sudah mengikuti tren juga, tren AI, menggandeng salah satu vendor terbaik untuk di sisi EcoStruxure. Mungkin apa kira-kira yang diambilkan gitu? Lebih tepatnya kalau untuk nanti kerjasamanya seperti apa, tentunya yang pasti kita mau membuat EcoStruxure kita itu adalah software yang customer nantinya, pemilik data center terutama itu bisa lebih terarah memonitor resources yang ada di dalam perangkatnya di data centernya. Lebih seperti itu. Cuma nanti ya ditunggu aja kejutan dari kita lah. Menarik sih karena memang nggak banyak vendor di sisi data center kayaknya yang serius untuk mengembangkan segitu. Kenapa? Karena kan mungkin banyak juga yang berpikir invest data center sekali lama gitu. Tapi kan sebenarnya kita harus renew terus, update juga teknologinya supaya juga mempermudah organisasi tempat bekerja supaya istilahnya secara bisnis proses bisa lebih cepat. Kira-kira seperti itu ya. Nah itu tadi udah pertanyaan pertama. Mungkin kita ada satu lagi Pak, pertanyaan ini dari Akbar. Nah, apa sih yang membedakan micro data center dengan data center pada umumnya? Nah, ini kita belum bahas. Ini menarik pertanyaannya. Thank you untuk pertanyaannya. Jadi tadi sebenarnya sempat ada sedikit dibahas ya. Jadi kalau kita ngomongin data center pada umumnya, sekali lagi itu membutuhkan tempat atau space yang memadai. Juga ada beberapa perangkat-perangkat yang digunakan karena ketika kita membuat data center tentunya tujuannya tidak untuk cuman show off tapi bukan main-main, tapi membutuhkan benar-benar investasi yang cukup tinggi. Nah, yang membedakan micro data center adalah satu rak, di mana di dalam satu rak ini sudah tersedia semuanya yang dibutuhkan seperti power, intelligent power, UPS, bahkan nantinya bisa ada server dan storage dan kawan-kawan. Jadi tidak perlu memikirkan tempat, investasi yang besar. Jangan lupa ya kalau kita punya data center yang besar, tentunya kita harus memikirkan operasi berkelanjutan atau OPEX-nya. Karena kan ada pemeliharaan dan kawan-kawan. Betul. Gitu. Jadi micro data center dan data center secara fungsi adalah sama, tapi dengan berbagai fleksibilitas ada di micro data center.
center. Seperti itu kurang lebih. Oke, berarti istilahnya tadi ada kata kuncinya adalah membedakan fleksibilitas dan Simplifikasi lah. simplifikasi lah. Jadi menyederhanakan Ya. dan juga bikin fleksibel juga gitu. Karena semua istilahnya menjadi satu kesatuan. Nah, ini saya jadi pengen penasaran gitu. Ini kan sebenarnya solusinya juga cukup banyak. Ya. Nah, dari Pak Thomas sendiri setelah ketemu dengan banyak customer gitu, pasti kan ada banyak challenge nih. Ada banyak hal-hal yang mereka challenge ke Pak Thomas sendiri gitu. Ketika mau istilahnya memberikan update atau menawarkan lah istilahnya solusi ini. Mungkin kira-kira bisa di-sharing nggak sih Pak Thomas? Yang menarik gitu dari apa sih yang menjadi challenge Pak Thomas yang pernah dapat gitu ketika mau memberikan solusi ini gitu ke customer yang khususnya di Indonesia. Sebenarnya challenge yang paling besar ketika orang mau implementasikan micro data center atau mungkin data center, Iya. itu adalah transisi, Pak. Karena ketika dia mau melakukan transisi dari bisnis konvensional ke bisnis yang kita bilang baru ini, baik itu data center atau micro data center, customer agak worry karena transisi ini smooth atau enggak gitu. Jadi kalau dari kita, rekomendasi paling utama adalah memastikan ketika customer kita melakukan transformasi dari bisnis lama ke bisnis micro data center ataupun data center hyperscale, itu transisinya harus seamless, Pak. Oke. Itu yang paling penting. Dan juga yang kedua, challenge-nya adalah kita di Schneider kita jamin bahwa produk kita adalah produk yang reliable dengan after sales, pre-sales dan yang baik semuanya. Jadi kita mau memastikan security di customer, peace of mind untuk kedepannya di bisnis berkelanjutan untuk mereka. Oke, berarti sebenarnya dari kalau tadi ngomong ya itu menjadi concern. Nah, karena saya juga kalau lagi diskusi gitu kan, itu mereka juga satu concern yang sama di mana bagaimana loh yang lama ini gimana, pindahnya gimana, apakah smooth atau enggak. Tapi ini juga sudah terjawab bahwa ya kita harus mempersiapkan dan dari Schneider sendiri juga sudah memikirkan dan sudah memberikan istilahnya kayak banyak use case yang sudah trusted kan sebenarnya di Indonesia, bagaimana memigrasi itu dengan smooth. Betul. Nah, selain itu kalau dari Pak Thomas ini bisa istilahnya apa ngasih insight gitu untuk teman-teman netizen terutama di organisasinya, bagaimana bisa apa istilahnya ya starting point atau journey-nya gitu untuk istilahnya mengupdate data center mereka gitu. Mungkin ada salah satu key point beberapa gitu yang bisa Pak Thomas bilang, oh kalau misalkan data centernya sudah misalkan apa gitu, itu sudah kayaknya waktunya gitu atau udah waktunya untuk memikirkan gitu kira-kira. Pak Thomas ada? Ya, pada umumnya kalau kita datang ke customer, kita diskusi dulu masalah pain point-nya gitu. Dengan existing sistem yang sudah ada, baik itu mungkin hyperscale data center atau mereka sudah mengadopsi data center sendiri, apa pain point-nya? Kita lihat apakah mungkin yang tadi saya bilang kalau di banyak branches yang kita temukan ada masalah mengenai lag atau latensi gitu kan. Mungkin sebagai contoh kan nggak lucu Jeffrey kalau kita punya kita lagi di Manado misalnya data center di Jakarta, kita akses mobile banking kita nggak jalan gitu, atau lag atau lama kan pasti bete banget gitu kan. Nah, kita mulai dari pain point sih itu. Kalau di Schneider yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjawab tantangan itu melalui pain point customer dan kita bisa kasih solusi yang win-win buat mereka ke depannya gitu Pak. Oke. Berarti kan sebenarnya beranjak dari pain point-nya mereka. Betul. Oke, jadi dari pain point mereka kita coba assess dan apakah memang dari pain point itu membutuhkan salah satunya adalah penyelesaian dari sisi data center. Betul. Oke. Tapi kan data center menjadi sesuatu yang penting sekali sebenarnya karena kan itu tadi udah kita bahas, data butuh rumahnya, butuh tempatnya, butuh tempat yang istilahnya reliable ya, kayak kita tinggal ya butuh tempat yang nyaman, oke, supaya kita bisa data itu diolah dengan baik, kira-kira seperti itu kan. Nah, ini kira-kira kalau dari saya sih kira-kira sudah cukup dapat gambaran sih Pak. Maksudnya dari sisi data center, perkembangan data center di Indonesia. Nah, dari Pak Thomas sendiri mungkin ada sedikit bisa memberikan, mungkin tadi udah banyak insight gitu, mungkin bisa memberikan satu atau dua kayak summary bagaimana sih supaya men-trigger teman-teman kita tuh untuk ayo coba cek lagi gitu data centernya, ayo coba lihat lagi gitu supaya bagaimana kita sama-sama bisa untuk membantu transformasi digital di tempat teman-teman netizen. Oke, jadi saya Jeffrey, kita kutip lagi kembali arahan dari Pak Jokowi mengenai data is the new oil gitu. Jadi kami di Schneider memastikan bahwa perusahaan teman-teman netizen semua di sini cukup tegas atau agile dalam proses adaptasi teknologi.
gitu. Jadi jangan lupa ada bonus demografis di mana konsumen atau mungkin pelaku bisnis adalah Gen Z dan milenial. Informasi harus cepat, informasi harus bisa tepat sasaran dan juga presisi. Saya rasa melalui salah satunya produk kami Micro Data Center ini merupakan suatu all-in solution yang tepat untuk semua kelas bisnis. Jadi tadi kita ada ngomong UMKM atau juga customer kita atau enterprise yang memiliki banyak ranges. Seperti itu. Thank you nih Pak Thomas untuk waktunya. Thank you sekali nih di tengah kesibukannya nih, kayaknya udah sempat untuk kita ngobrol-ngobrol. Nih dari Vision juga udah pasti dapat banyak insight, banyak pencerahan juga dari Pak Thomas yang sudah lama sekali di dunia data center ya. Jadi kita dapat insight nih di data center, ternyata perkembangan juga udah banyak sekali. Salah satu dengan Micro Data Center. Dari Schneider sendiri juga sangat aware ini dan bisa membantu dari sisi teman-teman Vision untuk membantu transformasi digital di tempat mereka. Sama-sama. Gitu. Thank you ya Pak Thomas. Dan thank you juga untuk teman-teman Citizen yang sudah menonton video ini, menonton podcast ini, dan seperti biasa jangan lupa like jika teman-teman suka untuk podcast kali ini, dan juga komen. Teman-teman bisa memberikan komentar mau topik apa yang dibahas atau bisa memberikan feedback untuk apa yang kita bahas pada hari ini. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe sehingga teman-teman tidak ketinggalan untuk update video dari Virtus Teknologi Indonesia. Dan see you in the next Virtus Talk. Bye-bye.